Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan bisa bersilaturahim dalam majelis ilmu kita ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan jalan hidayah buat kita semua. Apa yang kita pelajari ini memberikan kemanfaatan dalam hidup kita sehari-hari, insyaallah. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita untuk membaca kitab Asrarus Shalah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pada bagian ini, hari ini kita akan membahas satu subbab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya ini dengan judul Al-qalbu yaibas idza khala min tauhidillah. Hati itu akan terasa kering kalau dia sepi dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita bahas di awal atau di awal sekali buku ini memang sudah memberikan gambaran bahwa ibadah salat itu lebih utama pada perbuatan qalbu. Sehingga bagian-bagian awal dari buku ini membicarakan tentang bagaimana menyiapkan hati sebelum kita masuk pada pelaksanaan ibadah salat. Bagaimana kita memahami posisi hati kita itu sebelum kita masuk pada bagian-bagian dari gerakan dan bacaan-bacaan dalam ibadah salat kita itu. Maka pada bagian kedua ini, pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang bagaimana posisi hati ketika dia sepi dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Al-qalbu yaibas idza khala min tauhidillah. Hati itu akan terasa kering jika dia sepi dari aktivitas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalikal qalbu, maka hati itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, innama yaibas idza khala min tauhidillah, dia akan terasa kering, terasa hampa jika khala min tauhidillah, sepi atau tidak dipergunakan dalam aktivitas mentauhidkan Allah. Wa hubbihi, atau hati itu tidak dipergunakan untuk membangun rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatihi, begitu juga kalau tidak dipergunakan atau tidak diarahkan hati kita itu untuk ma'rifat kepada Allah, mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrihi, atau hati kita itu tidak dipergunakan untuk mengingat Allah. Wa du'aihi, bahkan kalau hati kita itu tidak dipergunakan untuk berdoa, meminta kepada Allah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hati kita itu akan terasa kering jika kita tidak menggunakannya dalam aktivitas mentauhidkan Allah, dalam aktivitas membangun rasa cinta kepada Allah, dalam aktivitas mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, atau berzikir kepada Allah, atau bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lebih jauh Bapak Ibu sekalian, ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya kira perlu kita ungkapkan untuk memahami apa yang kita maksudkan dengan hati. Apa yang dimaksud dengan hati? Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan ini adalah hadis Qudsi,
Hadis yang redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu Allah mengatakan, "Banaitu fi jaufi bani Adam." Saya membangun dalam diri setiap anak cucu Adam itu kasran, satu bangunan. Jadi Allah membangun, mengkonstruksi satu bangunan dalam diri kita itu. Wa fil kasri sadran. Bangunan pertama, lapisan pertama dari bangunan itu adalah dada. Yang ada di, kita lihat ini di lapisan luar, Pak. Jadi Allah mengatakan saya membangun satu bangunan pada diri anak cucu Adam itu. Lapisan pertamanya itu adalah kasran, sadran, dada. Wa fis sadri qalban. Di dalam dada atau lapisan kedua setelah dada itu adalah qalbu. Al-qalbu. Wa fil qalbi fuad. Di dalam kalbu, lapisan yang lebih dalam lagi dari kalbu itu ada yang namanya fuad. Wa fil fuadi syagaf. Lapisan yang keempat, lapisan di dalam fuad ada yang namanya syagaf. Wa fis syagafi lubbun. Lapisan yang kelima, di dalam syagaf itu ada lub. Wa fil lubbi sirrun. Di dalam lubbun itu ada lapisan yang namanya sirrun. Wa fis sirri ana. Di dalam sirrun itu ada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat hadis ini Bapak Ibu sekalian, memahami hati itu memang cukup rumit. Karena apa yang selama ini kita pahami sebagai hati ternyata mempunyai lapisan-lapisan yang sangat dalam. Hadis tadi mengungkapkan ada 7 lapisan yang menjadi bangunan di mana hati kita itu berada, al-qalbu itu. Lapisan pertamanya adalah dada, lapisan keduanya di dalam dada ada qalbun, hati, di dalam kalbu ada fuad, di dalam fuad ada syagaf, di dalam syagaf ada lubbun, dalam lubbun ada sirrun, dalam sirrun ada ana, kata Allah, ada saya, kata Allah. Apa masing-masing ini? Setelah kalbu yang kita pahami sebagai hati, di dalamnya itu ada fuad. Fuad. Dalam Al-Quran itu kita sering menemukan ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Potensi yang Allah berikan pada kita itu adalah ja'ala lakumus sam'a, Allah memberi potensi mendengar, wal absar, potensi melihat, wal af'idah, potensi fuad. Pertanyaan kita Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan fuad? Fuad itu bukan hati, karena hati itu ada di lapisan sebelumnya. Fuad itu bukan hati. Fuad itu adalah kombinasi antara hati dengan akal. Itu yang dimaksud dengan fuad. Maka dalam bahasa Al-Quran itu biasa disebut dengan kata hati yang berfikir. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami akan hempaskan ke dalam neraka banyak dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun, dia punya hati, la yafqahuna biha, tapi hatinya tidak dipakai untuk berfikir. Itu hati yang berfikir itu adalah fuad. Berarti hati yang tidak semata-mata bekerja berdasarkan emosional, berdasarkan rasa, tapi hati yang juga dipenuhi oleh kemampuan berpikir, rasionalitas. Itu fuad. Di dalam fuad itu ada yang namanya syagaf. Syagaf itu adalah cinta yang tulus. Syagafun. Jadi kalau kita merunut dada, lalu ada hati, ada fuad, hati yang berpikir. Di dalamnya lagi ada hati yang berpikir yang dipenuhi oleh rasa cinta. Itu syagaf. Syagafun. Setelah syagaf, ada lagi lapisan berikutnya yang namanya lubbun. Kita sering mengenal istilah ulul albab.
Ulul albab itu orang-orang yang memiliki kecerdasan. Maka yang dimaksud dengan lubbun itu adalah orang-orang, atau lubbun itu adalah lapisan dalam diri kita yang dipenuhi oleh kecerdasan-kecerdasan. Bukan hanya kecerdasan emosional, bukan hanya kecerdasan intelektual. Maka lubbun di situ nanti kalau kita lihat runtutannya, dia adalah kecerdasan spiritual. Lubbun. Dari mana itu kita mendapatkan kata lubbun itu adalah kecerdasan spiritual? Dalam surah Ali Imran dikatakan, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yang bisa mencapai kualitas zikir, kualitas kesadaran tentang kehadiran Allah adalah ulul albab yang memiliki lubbun. Itu Pak. Jadi dada, hati yang berpikir, hati yang dipenuhi oleh rasa cinta, hati yang berpikir dipenuhi rasa cinta dan memiliki kesadaran spiritual. Itu lubbun. Di dalamnya itu, setelah kita memiliki itu semua, kata Allah, lapisan yang lebih dalam lagi adalah sirrun, rahasia. Dan di dalam rahasia itulah kata Allah, ana, ada saya. Maka kalau kita bicara tentang hati, lapisannya sangat dalam, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sambungkan, kaitkan dengan kajian kita tentang kitab Asrarus Salah ini, ketika Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berbicara tentang hati al-qalbu yang merupakan lapisan pertama setelah dada, dan kita memahami al-qalbu itu termasuk semua yang ada sampai ke dalam, sampai pada lapisan yang ketujuh, maka wajar kalau dikatakan hati yang tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah berzikir kepada Allah, tidak pernah membangun rasa cinta, hubbun kepada Allah, tidak memiliki kesadaran ma'rifat, kesadaran untuk mengetahui Allah, maka itu hatinya kering. Hati yang hidup itu adalah hati yang hatinya rasanya hidup, akalnya hidup, cintanya hidup, kesadaran spiritualnya hidup, barulah itu dikatakan hati yang basah dengan kesadaran tentang kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memulai kalimatnya pada bagian ini dengan mengatakan, al-qalbu, hati itu, yaibas, kering, idza khala min tauhidillah, kalau dia sepi, kalau dia tidak melakukan aktivitas mentauhidkan Allah, wa hubbihi, atau aktivitas yang membangun rasa cinta kepada Allah, wa ma'rifatihi, hati itu tidak dipakai berpikir untuk mengetahui hakikat Allah, wa dzikrihi, tidak dipakai untuk berzikir kepada Allah, bahkan tidak dipakai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ini kalau kita mau aktifkan, mau baik, itu harus dipakai untuk aktivitas-aktivitas itu. Fatusibuhu hararatun nafsi. Hati yang kering, hati yang tidak dipakai berpikir, hati yang tidak dipakai mencintai Allah, tusibuhu hararatun nafs. Dia akan dikuasai oleh panasnya nafsu. Jadi kalau dia sepi dari aktivitas-aktivitas tadi itu, maka yang tumbuh itu adalah nafsunya, Pak. Yang tumbuh itulah an-nafs. Dan kecenderungan an-nafsu itu kita pahami, innan nafsa la ammaratun bisu. Kecenderungan dasar dari nafsu itu adalah mengarahkan kita kepada hal-hal yang buruk. Itu kecenderungan dasarnya. Wa narus syahwat, dan dia akan terbakar oleh syahwat. Terbakar oleh syahwat. Ini ada yang menarik, Pak. Tusibuhu hararatun nafsi wa narus syahwat. Dia terbakar oleh nafsu dan terkena panasnya nafsu dan terbakar oleh api syahwat. Kata nafsu itu, Bapak Ibu sekalian, kita seringkali secara simplistik, secara sederhana menyamakan istilah-istilah yang ada di dalam bahasa Al-Quran hanya pada satu terjemahan. Contoh, Pak, berkaitan dengan ini, kita sering mengatakan hawa nafsu.
atau nafsu syahwat. Padahal kata hawa, kata nafsu, kata syahwat itu 3 kata yang berbeda. Dan itu punya makna masing-masing, Pak. Hawa, nafsu, syahwat itu 3 kata yang berbeda. Hawa itu kalau kita pahami, kalau kita lihat, nafsu bukan dalam makna diri, tapi nafsu dalam makna kecenderungan, keinginan. Hawa itu, nafsu dan syahwat semuanya bermakna kecenderungan, keinginan, tetapi pada tingkatan yang berbeda-beda. Kata hawa itu lebih cenderung menunjukkan pada keinginan kita pada hal-hal yang bersifat dasar. Kebutuhan-kebutuhan dasar. Berbicara, makan, hubungan seksual yang normal, yang wajar, itu biasanya hawa. Keinginan untuk memiliki harta dalam batasan yang wajar, itu hawa. Maka itu wajar kalau di dalam Al-Quran tentang keinginan-keinginan yang bersifat badaniyah, bersifat lahiriah, dan dikaitkan dengan pembedaan Nabi SAW dengan manusia secara umum. Allah mengatakan, ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berbicara berdasarkan hawanya. Apa maknanya berbicara berdasarkan hawa? Nabi itu tidak berbicara berdasarkan keinginan dasarnya untuk berbicara, tapi ucapan-ucapan Nabi keluar dari tuntunan wahyu. Kalau kita kan ngomong asal aja, Pak, itu hawa. Kalau ada di antara kita yang dilarang berbicara dalam 1 hari penuh, pokoknya seharian ini nggak boleh ngomong, itu menderita, Pak, secara fisik. Karena itu kebutuhan dasar. Maka yang dimaksud dengan hawa itu adalah kebutuhan dasar. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tapi kalau sudah naik sedikit, sudah punya 1 pengen 2, sudah punya 2 pengen 3, itu namanya syahwat. Itu, Pak. Sudah melampaui kebutuhan, keinginan dasarnya, kebutuhan dasarnya, dia masih pengen, itu namanya syahwat. Dasarnya dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Setiap manusia dihiasi, ditambahkan keinginan terhadap syahwat, rasa cinta terhadap syahwat. Ditambahkan, Pak, zuyyina, dihiasi. Namanya zinah itu, perhiasan, bukan sesuatu yang bersifat dasar. Jam tangan itu zinatun, perhiasan. Anting buat perempuan zinatun, perhiasan. Kalau kita nggak pakai jam tangan nggak masalah, nggak pakai anting buat perempuan nggak masalah, nggak pakai kalung nggak masalah. Karena itu kebutuhan tambahan. Dan Allah mengatakan, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia diberikan kecenderungan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari kebutuhan dasarnya, dan itu syahwat. Keinginan lebih itu dalam bentuk apa? Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa, pasangan hidup, wal banin, anak keturunan, wal qanatiril muqantara, harta benda yang berlimpah ruah, dan seterusnya. Jadi syahwat itu keinginan dalam diri kita untuk mendapatkan sesuatu melampaui kebutuhan dasar. Tapi itu masih mungkin, Pak, masih wajar. Karena Allah memang mengatakan itu adalah sesuatu yang dihiaskan, diberikan kepada kita sebagai sebuah perhiasan. Nah, beda kalau sudah naik pada kata nafsu dalam makna keinginan. Itulah yang tadi dikatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu kalau sudah keinginannya pada titik nafsu, maka itu cenderung kepada hal yang buruk. Mana yang dimaksud dengan keinginan pada kategori nafsu? Kalau sudah punya banyak, masih pengen lebih lagi, tidak pernah merasa puas pada apa yang dia miliki, itu yang disebut dengan nafsu. Bahkan kata nafsu itu, ketika ingin mengikuti nafsunya, dia tidak lagi peduli apakah itu baik atau salah, apakah itu benar atau salah, baik atau buruk, dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, apakah makanan ini halal atau haram, yang penting sesuai dengan keinginan nafsunya, maka itu disebut dengan an-nafsu, keinginan yang jauh melampaui keinginan dasarnya. Nah, hati kita, Bapak Ibu sekalian,
Kalau kita tidak memenuhinya dengan tauhid, tidak memenuhinya dengan kecintaan kepada Allah, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia akan terbakar oleh panasnya nafsu. Dia akan terbakar oleh api syahwat. Artinya apa? Hati kita ini kering, dia tidak akan lagi peduli tentang nilai-nilai baik. Dia tidak akan lagi peduli tentang nilai-nilai buruk. Yang penting keinginannya terpenuhi. Itu pentingnya mengapa hati itu harus diisi dengan aktivitas-aktivitas ketauhidan. Fatamtani'u aqsanul jawarih minal imtidadi idza madattaha. Kalau hati itu sudah terbakar oleh nafsu, sudah terbakar oleh api syahwat, maka dia tidak bisa lagi diapa-apain, Pak. Tidak bisa lagi diarahkan pada hal yang baik. Wal inqiyadu idza kuttaha. Bahkan bisa jadi hati itu akan patah, akan rusak ketika dia dipaksakan. Kalau hati itu dipaksa, sudah terbakar oleh nafsu, sudah terbakar oleh syahwat, dia dipaksa untuk sesuatu yang baik, dia bisa menjadi rusak. Fala tuslihu ba'du hiya wasyajaratu illan nar. Maka tidak ada lagi yang layak baginya kecuali dia menjadi bahan bakar api. Inilah nanti kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat ketika Allah mengatakan api neraka itu waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu adalah manusia. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Manusia yang mana? Manusia yang hatinya kering dari tauhid, manusia yang hatinya dipenuhi oleh nafsu, manusia yang hatinya dikuasai oleh syahwat. Dan ini yang juga Allah sampaikan dalam surah Az-Zumar ayat 22, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka celakalah mereka yang qasiyah qulubuhum, hatinya membatu, min dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu berada dalam kesesatan yang sangat-sangat nyata. Dan ini luar biasa, Pak, ketika kita bicara hati. Fa idza kana al-qalbu mamturan bimataril rahmah. Sebaliknya, idza kana al-qalbu mamturan bimatarir rahmah. Kalau hati itu tersiram oleh curahan air rahmah, oleh hujan rahmah, kanat al-aghsan layyinah munqaddatun ratbatan. Maka kanat al-aghsan, maka bagian-bagian tubuh kita ini itu akan menjadi layyinah, menjadi lembut, munqaddah, tunduk, patuh, ratbatan, menjadi lembut. Kita lihat ada sebuah perpindahan bahasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dari tadinya bicara tentang bagaimana hati yang kering, ketika dia berpindah pada hati yang basah, dia kemudian masuk pada al-aghsan. Al-aghsan itu bagian-bagian tubuh, apa namanya ya, anggota-anggota tubuh kita. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, idza kana al-qalbu mamturan bimatarir rahmah, kalau hati itu tersirami oleh curahan air rahmah, kanat al-aghsan, maka bagian-bagian tubuh kita itu akan menjadi layyinah, menjadi lembut, menjadi munqaddah, patuh, menjadi ratbah, menjadi lembut. Kenapa berpindah, Pak? Dari hati kepada seluruh anggota tubuh. Karena ada hadis Nabi SAW yang memberikan penjelasan tentang ini. Bahwa di dalam diri kita ini ada satu mudghah yang namanya hati. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau hati itu baik, maka seluruh anggota tubuh kita ini akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hatinya rusak, maka rusak juga seluruh anggota tubuh kita. Maka kalau hati kita ini tersirami oleh air rahmah, maka dia akan mengalir, membasahi bukan hanya hatinya,
Tapi seluruh anggota tubuh kita itu akan terbasahi oleh curahan air rahmah yang menetes melalui hati itu. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, idza kana al-qalbu mamturan bimatarir rahmah. Kalau hati itu tersirami oleh air rahmah, kanat al-aghsan layyinah munqaddah ratbah, maka seluruh anggota tubuh kita itu akan menjadi lembut, menjadi patuh, menjadi ratbah. Fa idza madattaha ila amrillahi inqadat ma'aka. Kalau dia ditarik anggota-anggota tubuh kita ini karena hatinya sudah tersirami oleh curahan rahmah, maka ketika anggota tubuh kita ini diajak kepada aktivitas yang sesuai dengan perintah Allah, inqaddat ma'aka, maka dia akan mengikuti engkau. Sebaliknya Pak, kita bisa memahami kalau hati kita itu qasiyah, membatu, membeku, kering dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kering dari tauhid Allah, dia akan susah diajak kepada aktivitas yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hatinya dipenuhi oleh curahan rahmat, maka dia akan menjadi sangat lembut dan turut kepada ajakan-ajakan kita terhadap ibadah dan perintah-perintah Allah. Wa aqbalta syari'atan layyinatan wadi'atan. Dan dia akan menyambut anggota tubuh kita ini Pak. Anggota-anggota tubuh kita itu akan menyambut ajakan kita itu syari'atan, dengan segera. Kalau azan nggak perlu nunggu berlama-lama untuk memberikan kesadaran pada kaki untuk melangkah pergi salat, memberikan kesadaran pada diri kita untuk pergi berwudu. Kalau ada yang perlu bantuan, perlu sedekah, kita nggak perlu berpikir lama untuk memberikan bantuan sedekah ketika mampu, dan seterusnya Pak. Kalau hatinya tersirami oleh air rahmah. Fajannaita minha min samaril ubudiyati ma yahmiluhu kullu ghasnin min tilkal aghsan wa maddataha min ratbatil qalbi wa rabqarihi. Efeknya Bapak Ibu sekalian, kalau hati kita itu sudah begitu lembut, sudah tersirami rahmah, air rahmah, curahan rahmat dari Allah, anggota-anggota tubuh kita ini menjadi begitu lembut dan tunduk pada keinginan hati mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jannaita minha min samaril ubudiyah, maka kita akan mampu menikmati buah dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata jannaita itu artinya ibaratnya gini Pak, kita punya perkebunan yang berbuah banyak dan kita bisa menikmati hasilnya. Kalau hati kita itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, anggota tubuh kita ini gampang untuk diajak beribadah kepada Allah, maka kita akan bisa memetik hasil dari itu semuanya. Jannaita minha min samaril ubudiyah ma yahmiluhu kullu ghasnin min tilkal aghsan, yang ada pada setiap ruas-ruas tubuh kita ini. Wa maddataha min ratbatil qalbi warihi, dari kelembaban hati kita dan basahnya hati itu. Jadi kita akan bisa memetik hasilnya. Fal maddatu ta'malu amalaha fil qalbi wal jawarih. Efek lain dari hati yang basah itu Bapak Ibu sekalian, efek lain dari hati yang tersirami oleh air rahmah itu adalah fal maddatu ta'malu amalaha fil qalbi wal jawarih. Itu akan mendorong kita untuk melakukan amalan-amalan pada hati dan pada setiap jawarih, pada setiap anggota tubuh kita. Itu sangat mudah kita melakukannya. Wa idza yabisal qalbu ta'attalat al-aghsan min a'malil birri. Sebaliknya, kalau hati itu kering, ta'attalat al-aghsan min a'malil birri, maka anggota tubuh kita ini juga akan sulit melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi memang hati ini penting Pak. Nah itu yang harus kita bina, kita harus jaga dari awal, kita harus tumbuhkan sejak awal. Lianna maddatal qalbi wa hayatahu qad inqata'at minhu falam tantashiru fil jawarih.
Karena kalau hati itu kering dari tauhid kepada Allah, dia tidak hidup dalam ketauhidan kepada Allah, qad inqata'at minhu. Hati itu terputus dengan jaringan-jaringan anggota tubuh kita ini. Bukan terputus secara fisik, Pak, tapi dia terputus secara spiritual. Hati tidak bisa memberikan dorongan spiritual pada anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah. Dia terputus. Hati main sendiri, anggota badan kita main sendiri. Tidak ada kesesuaian. Di kitab yang lain, Asrarus Salah, yang ditulis oleh Imam Al-Kazimi, itu dikatakan salah satu hakikat dari ibadah salat itu adalah tuhakkik ubudiyataka, engkau menyesuaikan antara ibadahmu, kehambaanmu kepada Allah, wa rububiyatahu laka, dan pemberian Allah kepadamu. Jadi salah satu manfaat dari ibadah salat yang merupakan aktivitas kalbu itu adalah seharusnya kita mampu mensinkronkan antara kesadaran kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran betapa banyaknya pemberian Allah kepada kita. Tapi kalau hatinya sudah mati, sudah kering, kesadaran itu tidak akan muncul, Pak. Kesadaran itu nggak akan muncul. Karena hati itu ada di lapisan awal nih. Sebelum masuk kepada fuad, dia melewati pintu hati terlebih dahulu. Kalau hatinya sudah mati, hatinya sudah membeku, bagaimana mungkin bisa masuk pada lapisan fuad? Kalau hatinya sudah membeku, bagaimana bisa masuk pada lapisan syagaf? Bagaimana bisa masuk pada lapisan lubun? Bagaimana bisa masuk pada lapisan sirrun? Kalau hatinya sudah tertutup sejak awal. Maka itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, lianna maddatal qalbi wa hayatihi, karena sesungguhnya substansi hati dan hidupnya hati itu inqata'at minhu, terputus dari anggota-anggota tubuh kita. Falam tantashiru fil jawari, maka dia tidak bisa menyebar. Efeknya, pengaruhnya tidak bisa menyebar kepada al-jawari, seluruh anggota tubuh. Fatahmilu kullu jarihatin samaraha minal ubudiyah, dan dia juga kemudian tidak bisa menghasilkan buah ubudiyah, tidak bisa memberikan buah. Bagaimana kita bisa mengambil, memetik hasilnya kalau dia tidak bisa menghasilkan buah? Walillahi fi kulli jarihatin min jawarihil abdi ubudiyatun takhussuhu. Padahal setiap anggota tubuh kita ini, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya ini, padahal setiap anggota tubuh kita, fi kulli jarihatin min jawarihil abdi, pada setiap anggota tubuh dari setiap hamba, ubudiyatun, ada kehambaan, ada ubudiyah, ada ibadah, takhussuhu lillah, yang dikhususkan, seharusnya dikhususkan kepada Allah. Jadi seharusnya Bapak Ibu sekalian, setiap anggota tubuh kita ini punya aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis nanti kita akan ketemu, ada hadis yang mengatakan setiap hari ruas-ruas tubuh kita ini harus dizikirkan, diberikan haknya untuk berzikir kepada Allah. Dan itu harus dilakukan setiap hari. Bagaimana caranya kita memberikan zikir pada setiap ruas-ruas tubuh kita? 2 rakaat salat duha itu adalah cara memberikan zikir ruas-ruas tubuh kita itu, Pak. Nah, itu bisa dilakukan kalau kita punya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atun matlubatun minha. Ada ketaatan, ada ketundukan yang diminta kepada setiap anggota tubuh kita itu. Hulikat li ajliha wa huyiat laha, dan itu adalah diciptakan sejak awal. Jadi anggota tubuh kita ini sejak awal penciptaannya sudah diarahkan untuk melakukan ibadah, penyembahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah itu bagian yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada subbab ini, al-qalbu yaibas idza khala min tauhidillah. Hati itu akan kering kalau dia sepi dari aktivitas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita pelajari dari sini Bapak Ibu sekalian? Ibadah salat itu adalah ibadah kalbu yang seharusnya kita bisa bangun dari awal. Hati kita ini yang merupakan lapisan pertama setelah dada, itu harus kita hidupkan, mampu kita sirami dengan curahan air rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena dari situ nanti akan mengalir ke semua anggota-anggota tubuh kita dan akan memberikan guidance bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini bisa memberikan pengetahuan yang baik buat kita semua, bisa memberikan wawasan dan sekaligus bisa menjadi jalan hidayah buat kita semua. Mudah-mudahan berkah buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.